Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran Pendidikan Aswaja dan KNU-an. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kepengurusan dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau NU. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ini adalah peta konsep tentang kepengurusan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, dalam kepengurusan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kita akan membahas dari mustasyar, syuriah, tanfidiyah, dan yang terakhir kepengurusan dalam organisasi Nahdlatul Ulama atau NU. Nah, sesuai dengan peta konsep sebelumnya, pertama kita akan membahas tentang mustasyar. Mustasyar adalah penasihat pengurus Nahdlatul Ulama. Nah, yang terdiri dari beberapa ulama sepuh atau ulama khos dan juga tokoh yang telah memberikan pengabdian yang setia atau loyal kepada Nahdlatul Ulama. Dan mustasyar memiliki beberapa kedudukan. Yang pertama, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Yang kedua, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU. Dan yang ketiga, pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama atau biasa disingkat dengan MWCNU. Dan tugas utama mustasyar adalah memberikan nasihat kepada pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya masing-masing, serta menjaga kemurnian garis-garis perjuangan Nahdlatul Ulama atau Hittah Nahdiyin dan menjaga keutuhan pengurus serta warga Nahdlatul Ulama. Karena itu, jika terjadi perselisihan antara pengurus atau antara warga NU, maka mustasyar dapat memberi nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam rangka islahu dzatul bain atau mendamaikan perselisihan. Selanjutnya, syuriah. Syuriah adalah pimpinan tertinggi. Ini sudah saya kasih garis bawah, pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama dalam setiap tingkat kepengurusan. Nah, syuriah biasanya terdiri dari para ulama dan cendekiawan NU yang ahli di bidang agama dan atau kemasyarakatan. Kemudian, kedudukan syuriah dibagi menjadi dua. Yang pertama, tingkat pengurus besar dan tingkat pengurus wilayah ranting. Nah, jika tingkat pengurus besar terdiri dari Rois Am, kemudian Wakil Rois Am, selanjutnya beberapa Rois, yang keempat Katib Am. Katib itu dalam bahasa kita biasanya sekretaris, tapi kalau di NU istilahnya Katib Am. Kemudian beberapa wakil katib. Sedangkan untuk tingkat pengurus wilayah ranting, ini langsung dipimpin oleh Rois, beberapa wakil Rois, katib, dan beberapa wakil katib. Nah, karena kedudukannya sebagai pimpinan tertinggi, maka secara bersama-sama pengurus syuriah memiliki tugas sebagai membina atau pembina, mengendalikan, mengawasi, serta penentu kebijakan Nahdlatul Ulama sesuai tingkatannya. Dikatakan demikian karena Nahdlatul Ulama adalah kebangkitan para ulama, sehingga kepemimpinannya terpusat pada para alim ulama. Jadi,
Hidup matinya atau maju mundurnya Nahdlatul Ulama tergantung pada para ulama yang dalam kepengurusan NU disebut syuriah. Hal ini menunjukkan bahwa semua kebijaksanaan, jenis kegiatan, dan pelaksanaannya harus sepengetahuan dari pengurus syuriah. Selanjutnya yakni tanfidiyah. Di samping mustasyar dan syuriah, unsur pengurus Nahdlatul Ulama lainnya adalah tanfidiyah. Secara bahasa, tanfidiyah berarti pelaksana. Ini sudah saya kasih garis bawah. Yakni pelaksana yang berkewajiban memimpin jalannya organisasi yang biasanya terdiri dari warga NU yang memiliki kecakapan berorganisasi dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan dengan baik. Dan kedudukan tanfidiyah seperti sebelumnya dibagi menjadi dua. Di tingkat pengurus besar, pengurus harian tanfidiyah terdiri dari ketua umum, beberapa ketua, sekretaris jenderal, beberapa wakil sekretaris jenderal, bendahara, dan beberapa wakil bendahara. Sedangkan di tingkat pengurus wilayah sampai ranting terdiri dari ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris, beberapa wakil sekretaris, bendahara, dan beberapa wakil bendahara. Dan tugas utama tanfidiyah adalah melaksanakan program kerja dan memimpin jalannya organisasi, serta menyampaikan laporan secara periodik kepada pengurus syuriah. Oleh karena itu, dalam menggerakkan dan melaksanakan tugas-tugas tersebut, pengurus tanfidiyah berwenang membentuk tim kerja tetap atau sementara sesuai dengan kebutuhan. Di samping itu, pengurus tanfidiyah berwenang menyusun pembagian tugas di antara pengurus yang diatur dalam peraturan tata kerja organisasi. Selanjutnya yakni tentang kepengurusan dalam organisasi Nahdlatul Ulama atau NU. Sebagai sebuah organisasi, maka sudah pasti ada tingkatan kepengurusan dalam organisasi. Nah, dalam Nahdlatul Ulama atau NU, tingkatan kepengurusannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Ini untuk tingkat nasional. Jadi berada di pusat ibu kota negara. Kalau di Indonesia ada di Jakarta. Kemudian PWNU atau pengurus wilayah NU. Ini untuk tingkat provinsi dan berkedudukan di wilayahnya atau ibu kota provinsi, misalnya seperti Surabaya. Selanjutnya PCNU atau pengurus cabang NU. Ini untuk tingkat kabupaten atau kota dan berkedudukan di wilayahnya, misalnya seperti di kota atau kabupaten Malang. Selanjutnya PCINU, pengurus cabang istimewa NU. Ini ada di luar negeri dan berkedudukan di wilayah negara yang bersangkutan. Kemudian ada MWCNU, pengurus majelis wakil cabang. Ini untuk tingkat kecamatan, misalnya seperti di Kecamatan Singosari. Kemudian PRNU, pengurus ranting NU. Ini ada di tingkatan kelurahan atau desa. Yang terakhir PARNU, pengurus anak ranting. Ini berkedudukan di dukuh atau pedukuhan atau bisa juga dengan komunitas. Nah, itulah tadi kepengurusan dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang telah kita bahas. Semoga bermanfaat
Jangan lupa untuk tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Bila ada salah atau kurangnya, saya mohon maaf. Akhiron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.